Hai juragan, selamat datang kembali di saluran YouTube militer paling kece. Kali ini admin akan membahas tentang kapal induk paling canggih dan terbesar di dunia, yaitu USS Gerald R. Ford. Siap-siap ya, karena ini akan menjadi perjalanan yang menarik. Jadi, USS Gerald R. Ford merupakan kapal induk US Navy yang memiliki panjang 333 meter dan dapat membawa hingga 80 pesawat tempur sekaligus. Buset dah, istilah kata pangkalan udara ngambang ini mah ya guys ya. Proses pembangunan kapal induk ini tidak main-main juragan. Anggaran yang dikeluarkan Amerika mencapai sekitar 13 miliar dolar atau sekitar 182 triliun rupiah. Edah, duit semua itu. Dan waktu pembangunannya lebih dari 5 tahun. Kapal pertama mulai dibangun pada tahun 2005 dan diresmikan pada tahun 2017 lalu. Kapal induk USS Gerald R. Ford menggantikan USS Enterprise TVN-65 yang telah beroperasi sebelumnya, dan beberapa kapal kelas Nimitz juga akan digantikan olehnya dalam beberapa tahun ke depan. Kapal-kapal kelas Nimitz adalah kelas kapal induk nuklir terbesar kedua di dunia yang dimiliki negeri kakek Biden. Pembangunan kapal induk ini dilakukan di fasilitas pembuatan kapal Newport News di Virginia yang merupakan galangan kapal terbesar di Amerika Serikat. Menariknya, galangan kapal ini dimiliki swasta. Semua kapal-kapal Angkatan Laut Amerika, mulai dari kapal perusak hingga 9 kapal kelas Nimitz, semuanya dibangun di sini, di kota ini. Telah tertulis sejuta kenangan, malah nyanyi. Proyek pembangunan kapal induk USS Gerald R. Ford dimulai pada tanggal 11 Agustus 2005 dengan seremoni pemotongan plat baja pertama. Baja seberat 15 ton ini akan membentuk salah satu bagian samping kapal induk. Tahap awal konstruksi memang berjalan begitu lambat, tetapi setelah 2 tahun, berbagai komponen kapal mulai datang dan bentuk kapal mulai terlihat. Alon-alon asal kelakon Pak Supir. Ada beberapa perubahan desain yang membuat USS Gerald R. Ford berbeda dari kapal induk lainnya. Misalnya, sistem peluncuran yang sebelumnya menggunakan piston uap konvensional kini digantikan dengan sistem peluncuran elektromagnetik atau biasa disebut dengan IMALS yang menggunakan motor induksi linier. Sistem ini memungkinkan pesawat diluncurkan dengan lebih cepat dan mengurangi tekanan pada badan pesawat saat lepas landas. Baguslah, minim tekanan berarti nggak gampang overthinking tuh pesawat. Ya. Selain itu, USS Gerald R. Ford juga dilengkapi dengan sistem gigi penangkap canggih yang menggunakan elektromagnet untuk menyerap energi, sehingga pesawat tanpa awak bisa mendarat dengan resiko kerusakan minimal. Kok bisa kepikiran sampai situ ya? Heran, sekolahnya nggak pernah bolos kayaknya tuh orang-orang. Kapal ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur lain yang sangat keren juragan, seperti otomatisasi berbagai sistem yang dapat mengurangi beban kerja awak kapal. Dengan demikian, USS Gerald R. Ford hanya memerlukan 2.600 kru kapal, yang artinya 700 orang lebih sedikit dibandingkan dengan kapal induk kelas Nimitz. Mungkin konsepnya biar sedikit tapi menggigit, gitu kira-kira. Toh serba otomatis, tinggal pencet tombol A, tombol B, dan tombol-tombol lainnya. Selain itu, kapal ini juga menggunakan sistem reaktor nuklir terbaru yang disebut A1B, yang lebih ringkas namun menghasilkan daya yang jauh lebih besar. Dan yang menariknya lagi nih, juragan, kapal induk terbesar di dunia USS Gerald R. Ford ini juga memiliki puskesmas. Maksudnya memiliki rumah sakit terlengkap dengan berbagai fasilitas medis modern, termasuk laboratorium, apotek, ruang operasi, unit perawatan intensif, ruang gawat darurat, dan bangsal rumah sakit dengan 41 tempat tidur. Kapal ini siap memberikan perawatan medis yang lengkap kepada awak kapalnya. Tapi sayang, sampai detik ini belum bisa dikonfirmasi apakah melayani juga pasien BPJS atau pembuatan surat izin sakit. Cuak.
Sebagai bagian dari proses quality control, kapal induk seperti USS Gerald R. Ford juga harus melewati berbagai tes ketat kayak masuk akpol untuk memastikan kapal mampu memenuhi persyaratan misi di bawah kondisi alam yang ganas, serangan musuh yang dahsyat, dan teror pertanyaan kapan nikah. Hiya. Pada tahun 2021, US Navy melakukan uji guncangan di lepas pantai Jacksonville, Florida untuk menguji ketahanan kapal induk USS Gerald R. Ford. Kapal ini diuji dengan 3 ledakan selama 3 bulan masa percobaan. Efek dari ledakan tersebut bahkan menciptakan gempa kecil dengan magnitudo sekitar 3,9. Wow, udah kayak nilai matematikamu pas SD tuh, juragan. Tidak hanya itu, ada juga pengujian sistem peluncuran ketapel yang sangat menarik buat ditonton orang sekampung. Sistem ini memungkinkan pesawat untuk lepas landas dengan cepat dan cukup untuk menghasilkan gaya angkat yang dibutuhkan. Orang mah main ketapel pakai batu, ini pakai pesawat tempur. Emang boleh segede ini? Iya. Kapal induk modern seperti kelas Nimitz dan USS Gerald R. Ford telah dianggap sebagai kota terapung yang bisa berlayar dan dikerahkan ke seluruh penjuru dunia. Mereka membawa ribuan kru kapal, berbagai jenis pesawat, dan berbagai teknologi senilai miliaran dolar yang dirancang untuk menjalankan strategi ofensif maupun defensif. Pokoknya siap aja deh, lo jual gue beli, Anda sopan saya segan, kira-kira begitu. Namun perlu diingat bahwa sebagaimana aku dan kamu, kapal induk juga memiliki batas umur. Sebelum dinonaktifkan oleh Angkatan Laut Amerika, ada proses yang begitu panjang untuk menghapus informasi sensitif dan berbagai teknologi yang tertanam di dalam kapal tersebut. Sebagai contoh, USS Forrestal, kapal induk super pertama Amerika Serikat ini dinonaktifkan pada tahun 1993 setelah beroperasi selama 38 tahun. Proses penghancuran dan daur ulang kapal ini memakan waktu lebih dari 1 dekade atau 10 tahun lamanya. Berarti dari lu SD sampai kenal cewek di kelas 3 SMP, kapalnya baru bisa dijual ke mas-mas Madura tuh, juragan. Nah, itulah sedikit informasi tentang USS Gerald R. Ford, kapal induk paling canggih dan terbesar di dunia saat ini. Pada tanggal 4 Oktober 2022, kapal ini secara resmi mulai beroperasi di seluruh lautan Atlantik. Kapal induk tetap menjadi aset maritim yang paling berharga karena memiliki kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan udara taktis jarak jauh, termasuk pencegatan dan pelarangan aktivitas udara musuh, perang permukaan, serangan udara ofensif maupun defensif. Terima kasih telah menonton, jangan sungkan untuk memberikan koreksi jika ada yang perlu diperbaiki. Sampai jumpa lagi, juragan!